Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Cerdas untuk jurusan Teknik Industri. Dan kalau pada pertemuan yang terakhir kemarin, kita masuk ke materi tentang Fuzzy Inference System dengan metode Tsukamoto. Dan sekarang kita lanjutkan untuk dua metode berikutnya, yaitu untuk metode Mamdani dan juga untuk metode Sugeng. Nah, langsung saja kita masuk ke metode yang Mamdani. Jadi metode Mamdani itu sering juga dikenal atau beberapa orang menyebutnya dengan metode Max-Min. Kenapa metode Max-Min? Karena dia menggunakan minimum, ya, threshold minimum pada fungsi implikasi dan menggunakan nilai maksimum pada komposisi antar fungsi implikasi. Nah, metode Mamdani sendiri itu diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Baik, ini adalah langkah-langkah dari Fuzzy Inference System metode Mamdani. Jadi untuk langkah pertama, kedua, ketiga, sampai langkah keempat, itu secara garis besar tidak jauh berbeda dengan pada metode Tsukamoto. Jadi langkah pertama kita menentukan variabel-variabel dan himpunan fazinya, kemudian menentukan fungsi keanggotaan, kemudian melakukan implementasi fungsi implikasi, melakukan komposisi atau agregasi aturan. Nah, yang berbeda itu adalah pada proses penegasan atau proses defasifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi implikasi pada metode Mamdani. Jadi bentuk umumnya seperti yang Anda lihat di slide ini. Ini adalah fungsi implikasi pada metode Mamdani yang secara garis besar sebetulnya tidak jauh berbeda dengan metode Tsukamoto. Ya, jadi if dalam kurung x1 is a1, ya, kemudian dot x2 is a2 dan seterusnya. Jadi dengan dot sendiri itu adalah operator yang digunakan dalam fungsi implikasi tadi. Jadi misalnya kita menggunakan operator AND atau operator OR dan sebagainya. Sedangkan X1, X2, dan seterusnya sampai ke N, itu adalah variabel-variabel inputnya. Ya, variabel-variabel inputnya. Dan Y adalah variabel outputnya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan fungsi umumnya antara Mamdani sama Tsukamoto itu tidak jauh berbeda. Kemudian A1, A2, dan seterusnya sampai AN, dan juga B pada fungsi konsekuensinya, itu adalah himpunan-himpunan fuzzy. Ya, himpunan-himpunan fuzzy. Jadi dalam Mamdani sendiri itu ada dua fungsi implikasi. Jadi yang pertama ada disebut dengan fungsi implikasi yang minimum, yang kedua adalah fungsi implikasi dot atau produk. Nah, bedanya apa di antara kedua itu? Pada fungsi implikasi minimum itu fungsi akan memotong output himpunan fuzzy. Jadi kalau Anda lihat di slide itu ada misalnya ada satu aturan di sini yang warnanya orange. If permintaan naik and persediaan sedang, then produksi barang normal. Jadi if permintaan naik, ya, Anda lihat di sini adalah himpunan fuzzy untuk permintaan naik, kemudian persediaan sedang, ya, ini himpunan fuzzy untuk persediaan sedang, dan sebelah kanan ya adalah variabel outputnya, yaitu produksi barang normal. Jadi misalnya ini adalah nilai pada himpunan fuzzy permintaan naik yang warnanya merah, kemudian di persediaan sedang yang warnanya hijau, ya. Kemudian Anda lihat operator yang digunakan adalah N, ya. Kalau N berarti kita memilih yang terkecil, ya. Nah, fungsi keanggotaan terkecil tadi antara permintaan naik dan persediaan sedang itu akan memotong fungsi keanggotaan dari variabel outputnya. Ya, dalam hal ini akan memotong fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy produksi barang normal. Ya, tadi dia akan memotong di sini. Ya. Dan ketika memotong, maka dia akan membuat fungsi keanggotaannya menjadi bentuk seperti ini. Yang awalnya segitiga, ya, menjadi trapesium. Nah, itu untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi minimum.
Sedangkan yang kedua ada disebut dengan fungsi dot. Ya. Kalau tadi pada fungsi minimum itu dia akan memotong output himpunan fazi. Nah, sedangkan pada dot product dia akan menskala. Ya. Jadi dengan kasus yang sama tadi, dengan aturan yang sama, permintaan naik, N persediaan sedang, dan produksi barang normal. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, variabel outputnya bentuknya tetap segitiga. Hanya saja nilai puncak dari segitiganya itu kemudian diskala berdasarkan apa? Berdasarkan nilai keanggotaan yang terpilih berdasarkan operatornya, apakah dia menggunakan N atau dia menggunakan OR. Ya, sekali lagi kita review lagi, kalau dot product itu akan menskala, sedangkan kalau minimum dia akan memotong. Ya, Anda bayangkan kalau ada segitiga kemudian dipotong, Anda bayangkan kalau ada misalnya ada nasi tumpeng gitu dipotong, nah bentuknya akan jadi seperti itu. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk metode komposisinya sendiri, metode komposisi untuk Mamdani itu ada 3. Yang pertama adalah disebut dengan metode maksimum atau metode max. Yang kedua metode additive. Yang ketiga adalah metode probabilistic OR atau probor. Nah, metode komposisi tidak akan saya bahas secara detail, ya, hanya sebagai additional knowledge saja buat Anda. Jadi untuk metode max itu solusi himpunan fazi itu diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum dari aturannya. Mengambil nilai maksimum dari aturannya. Kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fazi dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR. Jadi secara umum rumus dari metode max adalah yang bisa Anda lihat di slide. Ya, apa itu mu dari SF dan apa dari mu FK, itu Anda lihat di sini. Ya. Jadi SF adalah solusi himpunan fazi, kemudian KF adalah konsekuensi dari fazi pada aturan KI. Nah, kemudian apabila fungsi implikasi, apabila digunakan misalnya fungsi implikasi min, maka metode komposisi ini disebut dengan metode max-min atau min-max. Atau ini yang dipakai kemudian untuk mempertimbangkan atau yang dipakai oleh Mamdani untuk memperkenalkan metode yang dia usulkan. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jadi misalnya ada 3 aturan sebagai berikut. Jadi ada 3 aturan yang kita pakai untuk membuat himpunan fazi. Jadi if biaya produksi rendah, N permintaan naik, dan produksi barang bertambah. Kemudian if biaya produksi standar, dan produksi barang normal. Anda lihat di sini. Fungsi, ini cuma ada satu variabel fazi yang dipakai, yaitu biaya produksi. Ya. Ya, produksi tidak ada demand atau permintaan. Kemudian rule yang ketiga, if biaya produksi tinggi, N permintaan turun, dan produksi barang berkurang. Jadi misalnya kita membuat menyelesaikan dengan 3 aturan fazi ini. Nah, kalau kita gambarkan ketiga aturan fazi ini misalnya gambar untuk aturan pertama, ini untuk aturan yang kedua, dan ini untuk aturan yang ketiga. Ya, jadi if biaya produksi rendah dan permintaan naik dan produksi barang bertambah. Anda lihat operator yang digunakan adalah N. Ya. Kalau N berarti kita milih yang terkecil yaitu yang warnanya hijau ini, ya, yang warna hijau. Yang kemudian dia akan memotong fungsi keanggotaan produksi barang bertambah. Ya, memotong produksi barang bertambah menjadi bentuk yang Anda lihat di sini. Nah, aturan yang kedua, if biaya produksi standar dan produksi barang normal. Produksi barang normal. Nah, pada himpunan fazi demand itu tidak ada inputnya, sehingga kita hanya pakai standar saja. Jadi tidak ada masalah dia mau pakai, karena nggak pakai N, nggak pakai OR, artinya hanya cuma satu kan. Ya, inputnya hanya satu. Ya. Kemudian itu akan memotong kurva produksi barang normal, ya, yang awalnya segitiga menjadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian aturan yang ketiga, if biaya produksi tinggi, N permintaan turun, dan produksi barang berkurang.
Ya, sekali lagi, operator yang digunakan adalah N, sehingga kita cari nilai yang terkecil, dan nilai yang terkecil itu dari warna hijau atau warna biru, kita pilih yang warna biru. Ya, sehingga akan memotong himpunan fasi berkurang jadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan metode implikasi dengan metode min, atau aplikasi metode komposisinya dengan max. Nah, ketiga hasil ini, ya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ya, itu kan kita gabungkan jadi satu gambar di bawah ini. Dan kita gabungkan jadi satu gambar di bawah itu. Nah, gambar ini yang kemudian akan kita cari nilai tengahnya, yang akan kita pakai dalam proses defasifikasi. Oke. Nah, dalam mencari nilai tengah, ya, itu ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Ya. Ada metode centroid, ada metode bisector, yang Anda lihat di sini. Ada metode mean of maximum, largest of maximum, sum of maximum. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ini ada metode yang kedua untuk metode komposisinya, yaitu adalah metode, kalau tadi yang pertama tadi adalah min max, ya, metode max. Nah, kemudian yang kedua adalah metode additive. Ya. Metode additive, di mana solusi himpunan fasi itu diperoleh dengan cara melakukan bounded sum terhadap semua output daerah fasinya. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, probabilistic OR, itu solusi himpunan fasi diperoleh dengan cara melakukan produk. Ya, melakukan produk atau menskala semua output daerah fasinya. Nah, sekarang kalau tadi kita kemungkinan akan hanya pakai fungsi yang pertama, yaitu fungsi min max, ya, untuk metode komposisinya. Nah, sekarang bagaimana proses defasifikasinya? Jadi input dari proses defasifikasi itu adalah suatu himpunan fasi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fasinya. Ya, komposisi aturan-aturan fasinya. Kemudian outputnya merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fasi tadi. Kemudian jika diberikan satu himpunan fasi dalam satu range tertentu, maka harus dapat diambil satu nilai Cripps sebagai output. Nah, nilai Cripps ini adalah nilai yang dipakai nanti pada proses pengambilan keputusannya. Nah, tadi saya sampaikan ada 5 metode defasifikasi pada Mamdani. Ada centroid, bisector, mean of maximum atau MOM, largest of maximum, and sum of maximum. Ya. Karena metode komposisinya kita pakai metode maksimum, maka Anda lihat beberapa nama dari defasifikasinya adalah metode yang menggunakan maksimum. Nah, yang pertama, apa itu metode centroid? Jadi metode centroid adalah metode defasifikasi yang dipakai pada Mamdani, di mana solusi Cripps itu diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fasinya. Oke. Jadi sedikit berbeda dengan metode Tsukamoto yang kemarin. Anda ingat kalau Tsukamoto itu nilainya Anda ingat pakai misalnya ada nilai alfa 1 kali Z1 plus alfa 2 kali Z2 dan seterusnya sampai alfa N kali Zn dibagi alfa 1 plus alfa 2 dan seterusnya sampai alfa N. Ini untuk metode Tsukamoto pada proses defasifikasinya. Nah, pada Mamdani prosesnya itu dengan cara mencari, kalau menggunakan metode centroid ya, mencari titik pusat dari daerah fasinya. Jadi kalau kembali ke gambar yang tadi untuk metode max, ya, Anda lihat di bawah ini yang warnanya hijau, ya, itu adalah daerah output fasi. Daerah output fasi yang merupakan komposisi dari ketiga aturan yang sudah kita buat, hasil output dari ketiga aturannya. Ya. Kita komposisikan, kita jadikan satu, ya. Kita jadikan satu, ini turun ke bawah ke sini, kalau udah jadi satu, dan turun ke bawah. Nah, ketiga daerah itu kemudian kita satukan menjadi daerah yang warnanya hijau. Nah,
daerah itu yang kemudian akan kita cari, kalau kita menggunakan metode sentroid, kita cari titik pusatnya atau Z-nya. Di mana Z-nya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, ZI, jadi I-nya 1 sampai N, dikalikan mu C kali ZI. Dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N, mu C kali ZI. Atau kalau kita kita terjemahkan lagi, kita bisa menggunakan rumus yang ada sebelah kanan. Oke. Jadi Z ya akan lebih gampang kalau kita pakai rumus sebelah kanan, kita turunkan kira-kira begitu. Di mana Z sama dengan integral Z mu C dalam kurung Z dz. Di mana integralnya antara R1 sampai R ke N. Dibagi integral mu C dari R1 sampai Rn ya, Z dz. Ini metode sentroid di mana kita akan mengambil titik pusat dari output daerah fazenya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode bisektor. Jadi pada metode bisektor, solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fase yang memiliki nilai keanggotaan separuh dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fase C. Jadi rumusnya adalah ZP demikian hingga, ya, ZP demikian hingga integral dari R1 sampai P mu C Z dz. Oke. Sama dengan integral P sampai Rn mu C Z dz. Itu untuk metode bisektor. Jadi akan mengambil nilai pada domain fase yang memiliki nilai keanggotaan separuh dari total nilai keanggotaan pada daerah fase C. Nah, berikutnya adalah mean of maximum. Ya, metode yang ketiga adalah metode mean of maximum, di mana solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata. Nilai rata-rata domain pada himpunan C yang memiliki nilai keanggotaan maksimumnya. Jadi area outputnya ya, itu yang memulai nilai keanggotaan maksimum itu kita ambil semua, ya. Kemudian kita cari nilai rata-rata dari yang maksimum. Jadi berapa nilai maksimum untuk aturan 1, berapa nilai maksimum aturan 2, aturan 3 dan seterusnya. Yang kemudian nilai-nilai maksimum tadi kita cari rata-ratanya. Nah, kalau smallest of maximum mirip dengan metode mean of maximum tadi, tapi adalah kita ambil nilai yang terkecil dari nilai maksimumnya, dan kalau largest of maximum dari yang nilai maksimum tadi, kita pilih yang terbesar. Ya. Nah, itu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi sekali lagi saya ulang, misalnya ini pada aturan yang pertama, aplikasi aturan yang pertama, ini aplikasi aturan yang kedua. Nah, ini adalah daerah output untuk aturan yang pertama, ini adalah daerah output untuk aturan yang kedua. Nah, dua ini kemudian akan kita jadikan satu. Jadikan satu menjadi daerah fase yang itu kemudian akan kita cari nilai defasifikasinya. Tadi misalnya dengan metode centroid atau bisektor atau mean of maximum, largest of maximum atau sum of maximum dan sebagainya. Nah, ini saya kayak satu ilustrasi, saya kayak satu contoh. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan soft drink, dia akan memproduksi sebuah minuman jenis X. Ya, kemudian pada 3 bulan terakhir biaya produksi untuk minuman tadi itu rata-rata Rp500 per kemasan. Jadi dalam 3 bulan terakhir rata-rata Rp500. Kemudian maksimum biaya produksinya dalam 3 bulan itu mencapai Rp1.000 per kemasan. Ini bisa jadi karena naik turunnya bahan baku, kemudian bisa jadi karena banyak hal, ya, karena inflasi, karena faktor tenaga kerja dan sebagainya. Nah, kemudian
banyaknya permintaan per hari itu rata-rata 30.000 kemasan dan maksimum dalam 3 bulan tadi itu mencapai 60.000. Ya, demand-nya bervariasi gitu. Variatif antara 30.000 rata-ratanya sehingga maksimumnya 60.000. Nah, kapasitas perusahaan itu maksimum itu adalah 100.000 kemasan per hari. Nah, apabila proses produksi menggunakan 3 aturan fuzzy sebagai berikut, ya, ada 3 aturan fuzzy yang kita pakai. Yang pertama, if biaya produksi rendah, N permintaan naik, dan produksi barang bertambah. Kemudian yang kedua, if biaya produksi standar, dan produksi barang normal. Aturan yang ketiga, if biaya produksi tinggi, N permintaan turun, dan produksi barang berkurang. Jadi misalnya kita cuma pakai 3 itu misalnya. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah minuman jenis X yang harus diproduksi jika misalnya biaya produksi itu diperkirakan sebesar Rp800 per kemasan dan demand-nya diperkirakan 25.000 kemasan per hari. Di mana tadi rata-ratanya berapa tadi? Rata-ratanya 30.000 sehingga ini demand yang kita hitung di bawah rata-rata dan maksimum 60.000. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita membuat himpunan dan input fuzzy. Perlu diingat bahwa membuat himpunan dan input fuzzy pada metode Mamdani itu prosesnya sama dengan membuat himpunan dan input fuzzy pada metode yang kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu pada metode Tsukamoto. Ya, jadi ada 3 variabel fuzzy dalam kasus ini yang akan dimodelkan, yaitu yang pertama adalah biaya produksi. Ya, ada 3 himpunan fuzzy sebagai contoh saja, rendah, standar, dan tinggi. Ya. Nah, Anda lihat di sini di aturannya ada rendah, standar, dan tinggi. Itu kita akomodasi terlebih dahulu. Kemudian untuk permintaan barang, itu misalnya kita pakai 3 juga, turun, biasa, dan naik. Ada naik, ada turun. Ya. Mungkin kita tambah 1 lagi di sini, tapi tidak masuk ke aturan, yaitu permintaan biasa. Nah, produksi barang juga terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu berkurang, normal, dan bertambah. Nah, misalnya ini adalah variabel biaya produksinya, ada biaya produksi rendah, dari 0 hingga 500, ya, kemudian standar dari 0 sampai 1000, yang kurvanya kurva lonceng, kemudian yang produksi tinggi dari 500 sampai 1000. Nah, tadi dalam kasus ini Anda lihat, kita harus mencari jika estimasi biaya produksi itu 800. Gitu. Anda lihat di sini kan. Produksi 800. Maka berapa derajat keanggotaannya? 800 kan nilainya di sini. 800 berarti dia masuk ke himpunan fuzzy standar dengan nilai keanggotaan 0,32 dan masuk ke biaya produksi tinggi dengan derajat keanggotaan 0,68. Nah, ini untuk variabel biaya produksi. Nah, ini detail perhitungannya. Jika biaya produksi 800 pada nilai keanggotaan fuzzy, maka pada tiap-tiap himpunan nilai keanggotaan adalah sebagai berikut. Jadi perlu Anda ingat, Anda perlu menggunakan rumus pada kurva lonceng atau kurva S. Ya, dapat nilai angka 0,32 dan 0,68. Nah, variabel yang kedua adalah variabel permintaan. Tadi disampaikan bahwa permintaan ada 3 himpunan fuzzy, yaitu himpunan fuzzy turun, biasa, dan naik. Turun dan biasa itu bentuk kurvanya adalah bentuk bahu kiri dan bahu kanan, sedangkan untuk variabel permintaan biasa itu kurva segitiga. Nah, kita diminta untuk mencari derajat keanggotaan pada nilai permintaan 25.000. Nah, 25.000 itu masuk ke himpunan fuzzy turun, ya, dengan nilai keanggotaan 0,25. Dia tidak masuk ke himpunan fuzzy biasa dengan derajat keanggotaan 0, ya, tapi dia tidak masuk ke himpunan fuzzy naik, atau dengan kata lain, pada himpunan fuzzy naik derajat keanggotaannya juga 0. Nah, itu pada variabel permintaan. Ini adalah detail perhitungannya. Ya. Kalau Anda lihat pada variabel permintaan, dia menggunakan rumus pada
pencari derajat keanggotaan pada nilai yang garis lurus atau pada fungsi linear. Nah, variabel yang ketiga adalah variabel biaya produksi. Ya, tadi disampaikan ada 3 himpunan fasi produksi barang, yaitu berkurang, normal, dan bertambah. Ya. Berkurang dan bertambah itu menggunakan kurva bau kiri dan bau kanan. Sedangkan untuk produksi barang normal itu menggunakan kurva segitiga. Nah, kalau Anda lihat domainnya itu antara 0 di sini sampai 100, karena maksimum kapasitas produksi adalah 100.000 per hari. Dan rata-rata berarti di tengah. 50.000 yang itu adalah puncak dari himpunan fasi atau kurva derajat keanggotaan himpunan fasi produksi barang normal. Nah, ketiga himpunan fasi ini berkurang, normal, dan bertambah. Kalau kita tulis derajat keanggotaannya, itu kira-kira bentuk nilainya seperti ini. Pada nilai keanggotaan permintaan barang berkurang, ya, Anda lihat nilainya 1, ya, nilainya 1 pada permintaan atau produksi barang kurang dari 10. Ya. Jadi kalau kurang dari 10 nilainya 1. Kalau lebih dari 50 nilainya 0. Antara 10 sampai 50 di sini, ya, itu 50 minus Z dibagi 40. Ya. Jadi Anda ingat kalau rumus linear turun kan B min X dikurangi B min A. B-nya adalah 50, berarti 50 min Z dibagi 50 minus 10. Atau 50 min Z dibagi 40. Itu dapatnya rumus ini dari situ. Nah, untuk himpunan fasi normal, ya, produksi barang normal, dia nilainya 0 kalau Z-nya kurang dari 30 atau lebih dari 70, Anda lihat di sini. Kalau kurang dari 30 nilainya 0, lebih dari 70 nilainya juga 0. Antara 30 sampai 50 dia menggunakan fungsi linear naik, 50 sampai 70 menggunakan fungsi linear turun. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang ketiga, perhimpunan fasi bertambah, ya. Anda lihat perhimpunan fasi bertambah. Ya, dia nilainya 0 ketika nilai derajat keanggotaannya 0 pada nilai X yang kurang dari 50, ya. Kemudian lebih dari 90 nilainya akan 1 di sini. Nah, antara 50 sampai 90 itu menggunakan fungsi linear naik. Ya. Antara 50 90 menggunakan fungsi linear naik. Anda ingat X min A dikurangi B min A. X-nya adalah Z, Z min 50 dikurangi 90 min 50. Jadi sama dengan Z min 50 dibagi 40. Itu dapatnya dari situ. Dari derajat keanggotaan himpunan fasi bertambah pada nilai domain antara 50 sampai 90. Nah, kemudian langkah kedua, sekali lagi langkah kedua ini masih sama dengan metode Mamdani, dengan metode Tsukamoto. Kita masuk ke aturan yang pertama. If biaya produksi rendah, N permintaan naik, dan produksi barang bertambah. Anda lihat, operator yang digunakan adalah N, maka kita mencari nilai yang minimum. Produksi barang rendah, ya, nilainya 0. Ya. Produksi barang rendah, Anda lihat, kita masuk ke aturan pertama lagi. Mana tadi? Ini. Produksi barang rendah. Ya. Produksi barang rendah ini kan di sini 800 kan dia nggak masuk himpunan fasi rendah, ya. Himpunan fasi rendah kan antara 0 sampai 500 di sini, sehingga derajat keanggotaannya 0. Ya. Permintaan naik pada nilai 25, ya. Permintaan naik, Anda lihat di sini. Permintaan naik nilai 25. 25 juga tidak masuk ke himpunan fasi permintaan naik, sehingga derajat keanggotaannya 0. Ketika derajat keanggotaannya 0, maka kita mencari nilai minimum dari 0 dan 0, maka alfa 1 kita dapat nilainya 0. Ya.
Kemudian untuk aturan yang kedua, if biaya produksi standar dan produksi barang normal. Tidak ada operator yang digunakan, nggak pakai N atau OR, ya. Kita hanya diminta menghitung produksi standar saja, ya. Ketemu nilai alfa 2 0,32 dari langkah yang pertama tadi. Ini, produksi barang standar, ya. Biaya produksi barang standar. Ini, ya, di sini dapat nilai 0,32. Oke. Nah, kemudian untuk aturan yang ketiga, kita akan mencari alfa 3, biaya produksi tinggi dan permintaan turun dan produksi barang berkurang. Ya, pada biaya produksi tinggi, pada nilai 800 nilainya 0,68, permintaan turun nilainya 0,25, karena operator yang digunakan adalah N, sehingga kita mencari nilai minimum, yaitu 0,25, sehingga alfa 3-nya adalah nilai tersebut, yaitu 0,25. Nah, kemudian langkah ketiga, kita melakukan aplikasi fungsi implikasi. Pada aturan yang pertama, tidak ada daerah implikasinya. Anda lihat, karena nilainya 0. Pada aturan yang kedua, kita dapat nilai Z-nya itu 0,32. 0,32, nah kita lihat di aturan yang kedua. Aturan yang kedua itu dia akan memotong produksi barang normal, ya kan? Outputnya adalah produksi barang normal. Oke. Artinya produksi barang normal itu pada nilai produksi barang normal dia akan ada di sebentar. Ini ya. Akan memotong garis ini. Z-30 dibagi 20. Ini. Ya. Memotong ini. Ya. Jadi misalnya tadi ketemu nilai Z-nya, Anda lihat, saya review lagi. Nilai Z-nya adalah 0,32. 0,32 dia akan memotong himpunan derajat keanggotaan produksi barang normal. Ini. Jadi yang segitiga akan dipotong pada nilai di sini misalnya 0,32 akan dipotong. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini yang saya arsir ini. Oke. Nah, sehingga kita perlu mencari berapa nilai domain pada titik potong ini. Nilai domain di sini, ya, dan nilai domain di sini. Ya, caranya bagaimana? Ya kita masukkan ke dua persamaan ini dengan nilai Z 0,32. Nah, ini nilai Z 0,32 kita masukkan ke persamaan pertama. Oke. Maka nilai alfa ketemu 0,32, kita masukkan ke persamaan pertama untuk mencari nilai Z. Oke. Sehingga dapat pada titik potong yang pertama nilai domainnya adalah 36,4. Berarti di sini ini ya, di sini ini nilainya adalah 36,4. Nah, berapa nilai di sini? Nah, nilai di sini nilai di situ itu bisa kita hitung dengan memasukkan ke persamaan yang kedua ini. 70 min Z dibagi 20. Ini 0,32 sama dengan 70 min Z dibagi 20 sehingga kita dapat titik potongnya adalah 63,6. Sehingga bentuk yang tadi begini hasil dari implikasi aturan fase yang terpotong tadi, ya, berarti di sini adalah 36,4, di sininya adalah 63,6. Ya. Kemudian sebelah kiri sama kanannya coba kita lihat lagi. Sebelah kirinya adalah 30, sebelah kanannya adalah 70.
Oke. Jadi kita buat di sini adalah 30, dan di sini 70. Nah, dari gambar ini kita akan punya nilai derajat keanggotaan yang baru ini. Fungsi derajat keanggotaan yang baru. Jadi dia nilainya 0 pada Z kurang dari 30 dan lebih dari 70. Oke. Nilainya 0,32 antara 36,4 yang di sini ini. Antara 36,4 sampai 63,6. Antara 30 sampai 36,4. Ini menggunakan fungsi segitiga di awal, kurva awalnya. Dan ini adalah fungsi garis lurus naik, linear naik pada kurva awalnya, yaitu Z min 30 dibagi 20. Nah, yang antara 63,6 sampai 70 itu menggunakan linear turun pada kurva awalnya, yaitu 70 min Z dibagi 20. Ya. Nah, kemudian aturan yang ketiga, dia akan memotong, mempunyai nilai alfa 0,25, ya, akan memotong pada grafik ini 50 min Z dibagi 40. Jadi ilustrasinya saya kembalikan ke grafik yang awal tadi. Nah, ini kan bertambah, kan kita pakai kurva yang bertambah ini, ya. Pada nilai 0,25 misalnya kira-kira di sini gitu, dia akan memotong seperti ini. Akan jadi bentuknya kira-kira begini. Nah, kita akan mencari nilai di sini itu berapa. Ya. Ya. Dengan cara sama ketika kita mencari aturan yang kedua tadi, fungsi implikasi aturan yang kedua. Nah, ini fungsi yang dipakai 50 min Z per 20 sama dengan 0,25, sehingga nilai Z kita dapat nilai 40. Jadi grafiknya tadi kan misalnya jadi seperti ini. Oke. Grafiknya seperti ini. Sebentar. Ini berkurang, sorry. Berkurang berarti kita pakai yang ini, sorry. Berkurang 0,25. Berarti kita bentuknya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Di mana di sini ada 50, ya. Kemudian kita cari nilai titik yang di sini ini berapa. Jadi bukan pakai yang ini ya. Saya pakai yang sebelah kiri karena berkurang. Ya. Jadi pada fungsi implikasi aturan yang ketiga, ini saya ralat. Gambarnya akan seperti ini. Oke. Di mana nilai 50 di sini dan titik potong di sininya itu adalah 40. Oke, sehingga derajat keanggotaan yang lebih dari 50 adalah 0. Ya. Kalau antara 40 sampai 50 yang di sini, antara 40 sampai 50, itu menggunakan fungsi linear turun dari asalnya, 50 min Z per 40. Nah, kalau kurang dari 40, ya, nilainya di sini 0,25. Nah, kita dapat dua output himpunan fazi. Ini yang kedua, ya, dari aturan yang ketiga. Ini adalah yang pertama dari aturan yang kedua. Aturan pertama tidak ada fungsi implikasinya, tidak ada arah hasilnya. Gitu. Sehingga langkah berikutnya adalah dua gambar ini kita gabungkan. Anda lihat, ini domainnya antara 30 sampai 70. Ya. Dengan di sini domainnya antara berapa? 0 sampai 50. Sehingga akan ada overlap. Ya 30 misalnya di sini, ya akan ada overlap gitu. Ya. 30 kira-kira akan jadi gambar seperti ini. Kalau kita gabungkan gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk komposisi semua outputnya, kalau ini gambar ini kita gabungkan begini, kita juga perlu mencari nilai titik potong di sini antara grafik 1 sama grafik 2 itu berapa. Oke. Nah, kalau Anda cari titik potongnya ketemu, maka Anda akan dapat ini titik potongnya, cara mencarinya. Ketemu nilai 35. Nah,
bentuknya itu akan jadi kira-kira seperti ini. Ini, ya, ya. Dengan di sini nilai 35, di sini nilainya sama, 36,4, ya. Kemudian di sini adalah 63,6 dan di sini adalah 70. Dan di sini adalah 0,25 dan di sini adalah 0,32. Oke. Nah, itu daerah outputnya dari hasil komposisi semua output. Oke. Nah, pertanyaannya adalah dari komposisi semua output tadi itu nilai dasar keanggotanya seperti apa? Itu ada di sini di kotak yang warnanya kuning. Nah, itu belum selesai. Kita sekarang masuk ke langkah yang keempat, yaitu defasifikasi. Jadi misalnya kita menggunakan centroid, ya, dan daerah tadi kita bagi jadi 4 bagian misalnya, ya, D1, D2, D3, dan D4 dengan luasan masing-masing A1, A2, A3, dan A4. Kemudian momen itu nilai keanggotaan itu adalah M1, M2, M3, sama M4. Maka bentuknya tadi seperti ini kan, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, ya, yang masing-masing mempunyai momen yaitu M1 di sini. Di sini ada M2, ada M3, dan ada M4. Dan mereka juga punya luas yang disebut dengan misalnya A1, A2, A3, dan A4. Nah, menghitung momennya Anda lihat di sini, ya, di mana daerah pertama itu kan antara 0 sampai 35. Ya. 35 pada fungsi Anda lihat di sini. Ini kan nilainya di sini kan 0,25. Oke. Sehingga kita masukkan saja, ya, integral antara 0 sampai 35 pada nilai 0,25 Z dz. Ya. Bagaimana integralnya? Silakan Anda review lagi mata kuliah kalkulus. Ya. Jadi integral 0,25 Z dz adalah nilai ini. Kemudian akan kita masukkan pada nilai Z 0 sampai 35. Dapat nilai 153,125. Ini momen. Ini M1. Nah, daerah yang kedua, ya, daerah kedua, Anda lihat di sini, ya, antara 35 sampai 36,4, dapatnya dari sini nih. 35 sampai 36,4, fungsinya adalah Z min 30 dibagi 20. Itu yang kita integralkan. Ya. Jadi Z dibagi 30, Z min 30 dibagi 20 kan sama dengan Z min 20 dikurangi 30 min 20. Ya. Atau 1/5, 1/20 kan 0,05. 0,05 Z dikurangi 1/2 Z. Kurangi 1/2 maksud saya. Ya, 0,05 Z dikurangi 1/2, kita akan dapat nilai ini. Itu adalah persamaan dari ini. Z min 30 dikurangi 20. Jadi integral antara 35 sampai 36,4, 0,05 Z min 1/2 Z dz. Ya. Ini ketemu nilai 14,4341. Ya, caranya bagaimana? Ini 36,4 Anda masukkan ke sini, ya, dikurangi kalau 35 kita masukkan mengganti Z. Jadi 36, kalau Z kita ganti 36,4 berapa, dikurangi, kalau Z-nya kita ganti 30 nilainya berapa. Nah, itu kalau dikurangkan nilainya 14,43. Ya, itu untuk M2. Untuk M3, ya, nilainya adalah di sini, 0,32 tadi. Ya. Ini adalah nilai M3, ini adalah nilai M4. Nah, kita dapat semua momen untuk daerah aplikasi. Nah, kemudian untuk luasannya, ya, luasannya Anda lihat kalau yang pertama itu luasannya adalah segi 4, ya.
Segi 4 itu panjang kali lebar, berarti 0,25 kali 35. 0,25 kali 35, dapatnya dari mana? Ini 0 sampai 35, itu panjangnya, lebarnya 0,25. Nah, kemudian A2, A3, A4 itu adalah, kita bisa cari rumus-rumus. Misal D4 itu segitiga, D3 itu segi 4, ya kan? D2 itu adalah jajaran ginjal. Nah, dari situ Anda bisa cari nilai luasannya. Kemudian titik pusatnya itu adalah M, sigma M dibagi dengan sigma A. Sigma M dibagi sigma A. Ini adalah nilai M1 sampai M ke-4 dari 4 daerah. Ini adalah Z1 sampai A1 sampai A4. Dan akhirnya ketemu nilai Z-nya 35,345. Sehingga untuk menyelesaikan kasus tadi, jumlah yang harus diproduksi setiap harinya sebanyak 35.345 kemasan. Itu untuk metode Mamdani. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga. Itu adalah metode Sugeno. Metode Sugeno adalah metode yang menurut saya paling sederhana. Ya. Jadi yang membedakan antara Sugeno dengan Mamdani atau Sukamoto adalah outputnya itu tidak berupa himpunan fazi, tapi dia berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang tahun 1985. Ini relatif baru. Nah, langsung saja ke contoh ya. Karena tidak susah, yang paling gampang menurut saya. Jadi masih di perusahaan makanan kaleng seperti kasusnya di Sukamoto, permintaan ada 55.000 rata-rata dan maksimum 75.000 dalam 3 bulan terakhir. Kemudian di gudang rata-rata ada 7.000 kaleng dan maksimum gudang 13.000. Kemudian aturan sistem produksinya sebagai berikut, Anda lihat. Ini agak berbeda. Jadi disampaikan bahwa untuk variable output-nya bisa berupa fungsi konstanta atau fungsi linear. Nah, contoh misalnya pada aturan pertama, if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang 10.000. Berupa konstanta. Kemudian if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang 1,25 kali permintaan dikurangi persediaan. Itu adalah fungsi linear. Kemudian if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang, permintaan dikurangi persediaan. Ya. Nah, pertanyaannya berapa jumlah yang harus diproduksi jika demand-nya itu 60.000 dan tersimpan masih ada 8.000 unit di gudang. Nah, langkahnya sama, membuat himpunan dan input fazinya. Jadi ada 2 variabel fazi, permintaan, persediaan, dan produksi barang. Ya, permintaan ada 2 himpunan fazi, yaitu naik dan turun. Persediaan juga ada himpunan fazi banyak dan sedikit. Produksi barang tidak ada himpunan fazi, karena kenapa? Anda lihat output-nya itu berupa konstanta atau fungsi linear. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, variabel permintaan, misalnya seperti ini. Oke. Berapa derajat keanggotaan pada demand 60.000 pada himpunan fazi naik dan himpunan fazi turun. Ya, ini detail perhitungannya. Oke. Nah, pada persediaan pada 8.000 kaleng, berapa persediaan sedikit, ya, berapa persediaan banyak, yaitu 0,25 sama 0,5. Ini detail perhitungannya. Nah, kemudian aplikasi operator fazinya, Anda lihat, if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang 10.000. Nah, jadi kita dapat alfa ya, dari cara sama seperti Mamdani atau Sukamoto. Operator digunakan adalah N, jadi dari 0,08 sampai 0,5, 0,08 dan 0,5 ini, sekali lagi karena operatornya N, kita cari minimum, yaitu 0,08. Nah, ini adalah alfa 1, dan ini langsung kita dapat nilai Z1-nya. Aturan yang kedua sama, ya. Kita dapat nilai alfa 2,
dan kita dapat nilai Z2. Ya, produksi barang langsung kita masukkan saja inputnya. 1,25 kali 60 dikurangi 8. Nah, aturan yang ketiga, sama kita dapat alfa 3, dan ini adalah Z3. Dan yang keempat, aturan cuma 3 ya. Oke, berarti kita dapat alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan Z1, Z2, Z3. Nah, divasifikasinya ya sama seperti Tsukamoto. Ya. Ini alfa 1, Z1, ini alfa 2, ini Z2, ini alfa 3, ini Z3. Dan ini adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ketemu 52,5, sehingga produksi barangnya adalah 52.500 kaleng. Nah, saya kira itu materi untuk dua metode fuzzy inference system yang terakhir, yaitu untuk metode Mamdani, dan yang ketiga adalah metode Sugeno. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.